Halo teman-teman fisika, kita lanjut hari ini belajar usaha dan energi ya teman-teman. Yang kita pelajari hari ini adalah soal-soal usaha dan energi di tingkat SMP ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1, kecepatan sebuah mobil diperbesar menjadi 4 kali semula. Berarti bisa saya tulis V2 itu sama dengan 4 kali V pertama. Perbandingan energi kinetik sekarang dan awal adalah, yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik yang sekarang dibanding dengan energi kinetik sebelumnya. Yang pertama berarti ya. Dari sini kita punya rumus energi kinetik langsung ditulis di atas dan bawahnya teman-teman. Setengah mv kuadrat ini yang sekarang yang kedua. Terus yang bawah setengah mv kuadrat yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang sama itu adalah setengahnya ini sama. Masanya mobil juga sama. Bisa kita coret. Dan selanjutnya kita masukkan V-nya itu bisa kita tulis menjadi kayak gini, teman-teman. Kuadratnya kita taruh di luar aja semacam ini boleh. Dan kita masukkan nilainya. V2 itu adalah 4 kali V pertama dan ini V1 kuadrat. Dan bisa kita coret juga sehingga menjadi 4/1 kuadrat. Sehingga jawabannya itu adalah 16/1. Jadi di sini bisa kita tulis perbandingannya adalah 16/1 ya jawabannya teman-teman. Itu untuk soal nomor pertama. Lanjut soal nomor kedua. Sebuah benda bermasa 600 gram. Berarti saya tulis di sini masanya adalah 600 gram. Dirubah ke dalam kilogram itu dibagi 1000 sama dengan 0,6 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Berarti kecepatannya 15 ya teman-teman meter per second. Hitung besar energi kinetiknya. Energi kinetik langsung bisa kita hitung dengan rumus setengah kali massa kalikan V kuadrat. Masukkan aja langsung nilainya teman-teman. Setengah dikalikan 0,6 dikalikan kecepatannya adalah 15 kuadrat. Dan 0,6 dikali setengah itu adalah 0,3. 15 kuadrat itu sama dengan 225. Setelah kita kalikan, jawabannya itu adalah sama dengan 675, tapi ada komanya di sini. Jawabannya satuannya adalah joule ya teman-teman. Oke, ini jawaban nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Kecepatan kita tulis dulu 108 km per jam. Selanjutnya dia memiliki energi kinetik 810 kilojoule. EK-nya, energi kinetiknya adalah 810 kilojoule. Kita rubah menjadi joule berarti dikali 1000 ya, karena kilo itu 1000. Jadi 810, nolnya ada 3, satuannya joule. Selanjutnya yang ini 108 km per hour ini dirubah ke meter per second ya teman-teman. Ini berarti 108 dikali 1000 dan dibagi 3600. Nah teman-teman harus paham nih ya, perubahan dari kilometer per jam menjadi meter per second itu adalah dikali 1000 terus dibagi dengan 3600 detik. Nah coret nolnya yang bisa kita coret. Dan selanjutnya ini sama dengan, ini kita bagi dulu, 108 dibagi 36 itu dapatnya 3 teman-teman. Sehingga ini sama dengan langsung dapatnya adalah 30, satuannya adalah meter per second. Pertanyaannya adalah berapa massa truk tersebut? Untuk mencari massa kita bisa uraikan dari persamaan awalnya. Energi kinetik itu sama dengan setengah kali mass kalikan V kuadrat. Awalnya kayak gini, ada setengahnya, saya tulis menjadi semacam ini teman-teman. Dan kita rubah rumusnya menjadi 2EK energi kinetik sama dengan massa kalikan V kuadrat. Selanjutnya lagi kita rubah menjadi M sama dengan 2 energi kinetik dibagi V kuadrat. Jadi kecepatan kuadratnya itu menjadi pembagi ya teman-teman. Sehingga penyelesaian akhirnya kita bisa tulis, M-nya sekarang saya taruh di depan, 2 kali EK 810,000
dibagi dengan 30 kuadrat. Kecepatannya 30 ya teman-teman, kuadrat. Selanjutnya kita bisa tulis menjadi semacam ini. Tidak usah buru-buru mengalihkan teman-teman ya. Biarkan aja jadi semacam ini. Tuh 2, 3 dibagi 900. 30 kuadrat itu adalah 30 kuadrat itu adalah 900. Baru kita coret, 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 coret lagi. Dan 81 dibagi 9 itu adalah 9 ya teman-teman. Ini 9. Sehingga ini menjadi 2 dikali 9. Nolnya ada 2. Dan jawaban akhirnya masanya itu sama dengan 1800 kg. Oke, sudah terjawab untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Sebuah mangga bermasa 300 gram. Berarti kita tulis masanya sama dengan 300 gram. Kita rubah menjadi kilogram dibagi 1000 ya. Berarti teman-teman menjadi 0,3 kilogram. Berada di pohon setinggi 65 meter. Hanya ketinggiannya 65 meter. Hitunglah energi potensialnya. Energi potensial bisa kita hitung dengan rumus massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Nah teman-teman, gravitasinya teman-teman harus hafal ya, itu nilainya adalah 10. Kecuali kalau di soal dikasih tahu 9,8 atau berapa, nanti ikutin di soalnya. Lanjut langsung masukkan nilainya. Massanya 0,3, gravitasinya 10, hanya adalah 65. Dan ini menjadi 3 kali 65. Setelah dikalikan ini dapatnya adalah 195, satuannya adalah joule. Oke, nomor 4 sudah terjawab. Selanjutnya nomor 5. Sebuah benda bergerak jatuh pada ketinggian 70 meter dengan kecepatan 20 meter per second. Ketinggiannya adalah 70 meter, kecepatannya itu adalah 20 meter per second. Jika massa benda 300 gram, berarti massanya sama dengan 300 gram dirubah ke kilogram, ini berarti 0,3 kilogram ya teman-teman. Hitunglah energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Hitunglah energi kinetik, potensial, dan energi mekanik benda tersebut. Kita hitung satu-satu teman-teman. Energi kinetik kita bisa hitung dengan rumus setengah kali massa kalikan V kuadrat. Masukkan langsung nilainya. Setengah kali 0,3 kalikan 20 kuadrat. Dan ini sama dengan 0,3 per 2 kalikan 400. 400 dibagi 2 itu adalah 200. Dan ini sama dengan 0,3 kalikan 200 sama dengan 60, satuannya adalah joule. Dapat energi kinetik. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial rumusnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Masukkan langsung nilainya. 0,3 kali 10 kali ketinggiannya adalah 70. Dan ini berarti 3 kali 70 dan sama dengan 210, satuannya joule. Itu energi potensialnya. Dan energi mekaniknya itu rumusnya adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Silakan langsung ditambahkan aja teman-teman. 60 ditambah 210. Setelah kita totalkan jawabannya adalah 270, satuannya adalah joule. Oke, nomor 5 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 800 gram. Kita tulis masanya adalah 800 gram. Dirubah ke kilogram ini sepertinya 0,8 kilogram. Bergerak dengan energi kinetik 90 joule. Berarti energi kinetiknya 90 ya teman-teman. Hitunglah kecepatan benda tersebut bergerak dalam kilometer per jam. Oke, V-nya sama dengan berapa? Kita punya energi kinetik, rumus aslinya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengahnya saya tulis menjadi kayak gini per 2. Selanjutnya kita olah lagi ini rumusnya. 2EK sama dengan M kalikan V kuadrat. Untuk mencari V kita pindah M-nya menjadi kayak gini. Nah gitu ya teman-teman. Teman-teman harusnya bisa mengolah rumus aslinya ini
menjadi rumus V-nya ini. Selanjutnya kita bisa masukkan aja nilainya. V kuadratnya saya taruh depan teman-teman, sehingga ini 2 kali energi kinetiknya adalah 90 dibagi dengan M-nya adalah 0,8. Kita hitung 2 kali 90 itu adalah 180 per 0,8 dikalikan 10 dapatnya adalah 1800 per 8. 1800 dibagi 8 itu dapatnya adalah 225. Selanjutnya untuk mencari V berarti kita akarkan teman-teman, karena ini masih kuadrat. Akar 225 itu sama dengan 15. Satuannya masih meter per second. Selanjutnya kita merubah 15 meter per second ini menjadi kilometer per jam. Caranya ini dikali dengan 3600 dan dibagi dengan 1000. Karena 1 jam itu adalah 3600 detik dan 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Sehingga dari sini kita bisa hitung ini 15 bagi 10 kita bisa sederhanakan, dibagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 2. Sehingga 3 kali 36 per 2 itu sama dengan 54, satuannya adalah kilometer per jam. Oke teman-teman, sudah terjawab nomor 6. Nomor 7, sebuah benda dengan massa 1200 gram, berarti kita tulis massanya sama dengan 1200 gram, dirubah ke kilogram dibagi 1000 teman-teman, berarti 1,2 kg, berada di atas sebuah gedung. Jika energi potensialnya 2160 Joule, energi potensial ya 2160 Joule, berapakah ketinggian benda tersebut? Hanya tingginya benda sama dengan berapa? Kita punya rumus energi potensial aslinya adalah EP sama dengan massa kali gravitasi kali H. Nah, untuk mencari H, ini sama dengan kayak gini teman-teman. EP dibagi M kali G. Jadi dua temannya H ini, M sama G, itu dipindah menjadi pembagi. Nah, dari sini kita langsung masukkan nilai yang ada di sini. Hanya saya tulis di sebelah kiri biar gampang. EP-nya itu sama dengan 2160 dibagi masanya adalah 1,2 dan gravitasi itu adalah 10 teman-teman ya. Dan sama dengan 2160 dibagi 12. Setelah kita bagi, ini dapatnya adalah 180 satuannya meter teman-teman. Oke, nomor 7 sudah terjawab. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah benda berada di ketinggian 40 meter, berarti hanya sama dengan 40 meter, dan mempunyai energi potensial 280 Joule. EP-nya sama dengan 280 Joule. Hitunglah massa benda tersebut. Massanya sama dengan berapa? Seperti halnya tadi, energi potensial rumus aslinya adalah massa kalikan gravitasi kalikan H. Kalau disuruh mencari mass atau massanya, berarti temannya mass G sama H itu dipindah menjadi pembagi teman-teman. Ini secara aljabar aja sebenarnya ya. G kali H. Nah, dari sini kita langsung kerjakan. M-nya saya tulis di sebelah kiri sama dengan EP-nya 280 dibagi gravitasi 10 dan ketinggiannya adalah 40. Kita bisa coret nolnya ini dan ini menjadi 28 dibagi 40. 28 dibagi 4 itu adalah 7, berarti ini adalah 0,7, satuannya adalah kilogram. Oke, terjawab sudah nomor 8. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Sebuah benda bermassa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 250 meter. Hitunglah energi kinetik benda ketika ketinggiannya 20 meter. Kita ilustrasikan dulu teman-teman. Di soal ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Tinggi awalnya itu adalah H1 sama dengan 250 meter. Ketinggian 2 itu di sini di 20 meter. H2 sama dengan 20 meter. Dan massa objek ini sama dengan 0,5 kg. Nah, selanjutnya yang ditanyakan itu adalah energi kinetik di posisi 2 ini sama dengan berapa ya, gitu ya teman-teman.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan kekekalan energi mekanik yang isinya adalah energi kinetik posisi 1 ditambah energi potensial posisi 1 sama dengan energi kinetik posisi 2 ditambah energi potensial posisi 2. Jadi energi kinetik dan potensial di posisi 1 itu sama dengan energi kinetik dan potensial di posisi 2. Itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Kita masukkan nilainya. Energi kinetik di posisi 1 yang atas ini itu 0. Karena dia belum mulai bergerak, teman-teman. Sehingga kita tulis langsung 0, selanjutnya ditambah dengan M kalikan G kalikan H posisi 1 sama dengan energi kinetik posisi 2 yang ditanyakan. Tetap ditulis dalam EK2 karena dia ditanyakan ya teman-teman. Ditambah M kali G kali H posisi 2. Kita masukkan nilainya, masanya 0,5, kalikan gravitasinya 10, kalikan ketinggian 1 adalah 250, sama dengan energi kinetik 2 yang ditanyakan, ditambah 0,5 kalikan gravitasinya 10, kalikan ketinggian 2-nya adalah 20. Kita hitung, ini berarti 5 dikalikan 250 adalah 1250, sama dengan energi kinetik 2 ditambah ini dikali setengah itu adalah 5 juga, dikalikan 20 itu berarti 100, sehingga ini sama dengan 1250 dikurangi 100, itu energi kinetik 2 yang ditanyakan, dan berarti energi kinetik 2 adalah 1150 Joule. Ini jawabannya ya teman-teman, sudah terjawab soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Sebuah benda bermasa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 40 meter. Hitunglah kecepatan benda ketika ketinggiannya 27,2 meter. Kita ilustrasikan lagi keadaan ini teman-teman. Di sini tinggi pertamanya H1-nya itu adalah 40 meter. Dan ketinggian 2-nya adalah yang di sini itu sama dengan 27,2 meter. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah kecepatan di posisi 2 ini sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman juga menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya teman-teman. Sehingga kita bisa tulis energi kinetik posisi 1 ditambah energi potensial posisi 1 sama dengan energi kinetik posisi 2 ditambah energi potensial posisi 2. Dan kita lanjut masukkan nilainya. Seperti soal sebelumnya, ini nilainya 0 ya teman-teman, karena dia belum bergerak, sehingga ini adalah 0, ditambah EP-nya itu adalah M kalikan G kalikan H, sama dengan energi kinetik posisi 2, biarkan aja dulu, posisi 2 ya, di sini, biarkan dulu dalam EK2, ditambah dengan EP2 berarti M kali G kali H2, selanjutnya kita masukkan nilainya. Masanya adalah 4, gravitasinya 10, hanya adalah 40, sama dengan EK2 tetap, ditambah masanya adalah 4 kalikan 10, dan H2-nya itu adalah 27,2. Kita hitung berarti ini adalah 1600 sama dengan EK2, ditambah dengan 4 dikali 272. Selanjutnya kita hitung 4 kali 272 itu adalah 1088. Selanjutnya kita pindah ruas. 1600 dikurangi 1088 ini sama dengan EK2. Dan setelah kita kurangi ini dapatnya adalah 512. Itu adalah EK2. Untuk mencari kecepatannya, kita olah dulu rumus energi kinetik yang awalnya adalah EK sama dengan mv kuadrat per 2. Kita pindah ruaskan 2-nya, 2EK per M sama dengan V kuadrat. Sehingga dari ini kita bisa tulis kalau V kuadrat itu sama dengan 2 kalikan 512 dibagi dengan masanya. Masanya tadi adalah 4 kg. Ini per 4. Sehingga kita bisa coret ini menjadi 2 yang bawah. Sehingga ini menjadi 512 dibagi 2. Setelah kita hitung ini menjadi 256. Itu adalah V kuadrat. V sama dengan akar 256.
Setelah kita akarkan, kita dapat kecepatannya adalah 16 meter per second. Oke, nomor 10 sudah terjawab. Untuk pembahasan kali ini cukup. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal yang lainnya. Thank you.